Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Materi ini adalah materi kelas 9 semester ganjil bab 2. Selanjutnya perhatikan gambar. Sudahkah kalian mengkonsumsi sayur hari ini? Seperti yang tampak pada gambar. Wah, enak sekali ya sayurannya. Ya, sayuran merupakan salah satu sumber makanan yang mengandung zat-zat yang sangat diperlukan oleh tubuh, seperti serat, vitamin, zat besi, mineral, protein, dan lain-lain. Pernahkah kalian berpikir mengapa ketersediaan sayuran tersebut tak pernah habis, padahal setiap hari manusia mengkonsumsi sayuran? Jawabannya adalah karena sayuran termasuk makhluk hidup. Dan salah satu sifat makhluk hidup adalah berkembang biak. Perkembangbiakannya terjadi secara alami, tumbuh begitu saja dengan sendirinya maupun sengaja ditanam oleh manusia. Seperti pada gambar, ada orang yang sedang memanen sayuran. Nah, seperti apakah perkembangbiakan tumbuhan? Kita akan pelajari lebih lanjut pada video kali ini. Silahkan kalian menyimak dengan seksama. Sebelum melanjutkan materi, pastikan kalian sudah subscribe channel ini agar membantu saya untuk dapat berkembang lebih baik dan membantu kalian untuk belajar lebih mudah. KD 3.2 menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Tujuan yang harus kalian capai setelah mempelajari video ini diharapkan kalian mampu menjelaskan perkembangbiakan vegetatif dan generatif pada tumbuhan serta mampu menganalisis perbedaannya. Perhatikan perbedaan reproduksi vegetatif dan generatif berikut. Pada vegetatif terjadi tanpa fertilisasi atau pembuahan, hanya memerlukan bagian tubuh sel induk. Organisme baru sifatnya sama. Di sini individu A menghasilkan individu B menghasilkan individu C, dan seterusnya. Sedangkan perkembangbiakan generatif merupakan persatuan dua macam gamet sel induk. Terjadi percampuran materi genetik. Organisme baru sifatnya mungkin berbeda dari sifat induknya. Di sini digambarkan bahwa individu A dan B yang bersifat jantan dan betina akan melakukan perkawinan menghasilkan individu C. C melakukan perkawinan dengan D menghasilkan individu E, dan seterusnya. Kalian juga perlu mengingat bahwa terdapat dua macam tumbuhan berbiji berdasarkan kulit buahnya. Yang pertama adalah tumbuhan berbiji tertutup, yaitu disebut Angiospermae, atau bakal biji tertutup oleh kulit buah. Kemudian yang satunya yaitu Gymnospermae, atau tumbuhan berbiji terbuka, bakal biji tidak tertutup kulit buah. Kita akan mempelajarinya satu persatu, mulai dari Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Perkembangbiakan pada Angiospermae dibagi menjadi dua, yaitu secara vegetatif dan generatif. Vegetatif alami termasuk rizoma, umbi lapis, umbi batang, dan tunas adventif terjadi secara alami. Kemudian atas bantuan manusia disebut sebagai vegetatif buatan, yaitu cangkok, stek, merunduk, menempel, dan menyambung. Adapun secara generatif melalui proses penyerbukan, pembuahan, penyebaran biji, dan perkecambahan. Kita bahas satu persatu, mulai dari rizoma. Rizoma merupakan batang yang ada di dalam tanah. Pada batang terdapat ruas atau buku-buku. Di setiap ruas nantinya akan muncul tunas baru. Tunas ini nanti akan menjadi individu yang baru. Contohnya pada tanaman kunyit, lengkuas, dan sebagainya. Kemudian stolon atau geragi.
Stolon merupakan batang tumbuhan yang menjalar di atas tanah. Stolon memiliki nodus dan internodus. Pada bagian nodus akan keluar tunas baru. Tunas tersebut yang akan muncul sebagai individu atau tanaman baru. Contohnya pada stroberi. Vegetatif alami berikutnya adalah umbi lapis dan umbi batang. Umbi lapis contohnya ada pada bawang merah. Terdapat susunan yang berlapis-lapis terdiri atas daun yang menebal, lunak, dan batang yang berupa bagian kecil pada bagian bawah umbi lapis, disebut sebagai cakram. Kemudian umbi batang contohnya pada kentang. Pada permukaan umbi batang terdapat daun berbentuk sisip dan kuncup-kuncup di ketiak. Daun dan kuncup akan membentuk mata tunas yang nantinya akan menjadi individu yang baru jika ia menemukan habitat yang sesuai. Berikutnya adalah tunas adventif atau tunas liar, merupakan tunas yang keluar selain dari ujung batang dan dari ketiak daun. Pada bagian daun yang demikian dapat membentuk kuncup. Contohnya terdapat pada tunas bambu, tunas pisang, dan tunas daun cocor bebek. Berikut ini adalah perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Yang pertama adalah cangkok. Cangkok dilakukan dengan cara membuang sebagian kulit dan kambium secara melingkar sampai bersih. Pada gambar 1 dan 2. Kemudian, bagian yang bersih tersebut akan dilapisi oleh tanah yang gembur. Kemudian ditutup dengan sabut dan plastik agar tumbuh akar. Ketika sudah tumbuh akar, maka bagian tersebut dipotong kemudian ditanam kembali. Sifat tanaman ini yang individu baru nanti sama persis dengan sifat induk. Cara berikutnya adalah merunduk. Merunduk bisa disebut sebagai stolon buatan, yaitu membenamkan tangkai tanaman ke tanah, sehingga bagian yang tertanam di dalam tanah akan tumbuh akar. Nah, tanaman tersebut akan menjadi individu baru. Berikutnya adalah stek, yaitu memotong suatu bagian tanaman, yaitu batang terutama ya, kemudian ditanam untuk menghasilkan individu yang baru. Arah mata tunas hendaknya menghadap ke atas. Stek yang umum dilakukan oleh petani yaitu stek pada singkong. Cara berikutnya adalah dengan menempel atau okulasi, yaitu menempelkan mata tunas yang ada pada kulit tanaman pada batang tanaman lain yang sejenis. Cara ini sering dilakukan untuk mendapatkan tanaman unggul dari 2 atau lebih tanaman yang sejenis. Misalnya, kita akan menempel 2 tanaman jeruk. Jika pada satu pohon dihasilkan buah jeruk kecil yang manis, lalu pada tanaman yang lain, yaitu jeruk dengan buah yang besar tetapi masam. Nah, menempel ini ditujukan agar memperoleh hasil buah jeruk unggul yang besar tetapi manis. Cara berikutnya adalah menyambung atau mengenten. Cara ini dilakukan dengan cara memotong batang tanaman kemudian menggabung dengan batang tanaman lain yang sejenis pula. Nah, tujuannya menyambung ini lebih diutamakan untuk mendapatkan 2 atau lebih bunga dari satu tanaman yang berbeda. Misalnya, kita akan menggabungkan warna bunga sedap malam yang berwarna putih, kita gabungkan dengan sedap malam yang berwarna merah. Maka pada pohon sedap malam tersebut, bunganya akan berwarna putih, merah, dan merah muda. Selanjutnya kita akan mempelajari perkembangbiakan Angiospermae secara generatif. Sebelumnya, kalian harus mengetahui bagian-bagian bunga. Kenapa bunga? Ya, karena bunga merupakan organ reproduksi pada tanaman berbiji. Pada slide, kalian bisa melihat bagian bunga. Yang pertama yaitu tangkai bunga. Fungsinya menopang bunga dan menghubungkannya dengan bagian tumbuhan yang lain. Kemudian dasar bunga merupakan tempat melekatnya mahkota bunga. Ada lagi kelopak bunga melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup.
Kemudian mahkota bunga yang berwarna-warni, fungsinya digunakan untuk menarik serangga. Benang sari merupakan alat kelamin jantan terdiri atas tangkai sari di bagian bawah, kepala sari di bagian ujung, dan serbuk sari yang mengelilinginya. Kemudian putik. Putik merupakan alat kelamin betina terdiri atas kepala putik, tangkai putik, dan di bagian bawah ada bakal buah. Nah, bunga itu terdapat bagian-bagian yang lengkap dinamakan bunga lengkap. Ketika bagian tidak lengkap dikatakan bunga tidak lengkap, misalkan tidak terdapat benang sari maupun putik. Kemudian berdasarkan letak benang sari atau putiknya bisa dikatakan bunga jantan ketika pada bunga hanya terdapat benang sari saja. Bunga betina ketika bunganya hanya terdapat putik saja. Ada juga bunga mandul atau tidak berkelamin, contohnya bunga tepi pada bunga matahari. Cara yang pertama yaitu penyerbukan atau polinasi, merupakan proses menempelnya serbuk sari pada kepala putik. Berdasarkan yang membantu terjadinya penyerbukan dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama anemogami, ketika yang membantu adalah angin. Entomogami, ketika yang membantu adalah serangga. Ornitogami, penyerbukan yang dibantu oleh burung. Chiropterogami, penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar. Dan antropogami, penyerbukan yang dibantu oleh manusia, contohnya pada tanaman anggrek. Kemudian berdasarkan asal benang sari dan putiknya, penyerbukan dibagi menjadi 4, yaitu autogami. Ketika serbuk sari berasal dari bunga yang sama dengan putiknya, dinamakan penyerbukan sendiri. Geitonogami atau penyerbukan tetangga. Jika serbuk sari berasal dari bunga lain pada tumbuhan itu juga. Alogami atau xenogami merupakan penyerbukan silang. Jika serbuk sari berasal dari bunga pada pohon lain tetapi sejenis. Kemudian ada hibridogami atau penyerbukan bastar. Jika serbuk sari berasal dari bunga tumbuhan lain yang sifatnya juga berbeda. Berikut ini merupakan skema terjadinya pembuahan atau fertilisasi. Ketika terjadi penyerbukan, maka serbuk sari menuju bakal buah melalui tangkai putik. Pada serbuk sari terdapat inti vegetatif dan 2 inti generatif. Inti vegetatif fungsinya menuntun buluh serbuk sari menuju bakal biji. Kemudian inti generatif, karena ada 2, maka inti sel sperma 1 membuahi inti sel telur atau ovum, menghasilkan zigot atau individu. Kemudian inti sel sperma 2 membuahi kantung lembaga sekunder, menjadi endosperma atau cadangan makanan bagi zigot atau individu yang baru. Cara berikutnya, penyebaran biji. Dibantu oleh angin dinamakan anemokori. Ketika penyebaran biji dibantu oleh air dinamakan hidrokori. Dibantu oleh hewan zookori, misalkan ornitokori itu dibantu oleh burung. Chiropterokori dibantu oleh kelelawar. Entomokori dibantu oleh serangga dan mammokori dibantu oleh mamalia. Kemudian antropokori yaitu penyebaran biji yang dibantu atau dilakukan oleh manusia. Kemudian perkecambahan. Biji yang disimpan lama dalam jangka waktu tertentu tidak mengalami perkecambahan. Peristiwa ini dinamakan dormansi, yaitu peristiwa pada saat biji mengalami masa istirahat. Ketika dormansi berakhir, misalnya yaitu berada pada tempat yang lembab atau tempat yang memungkinkan terjadinya kehidupan, maka terjadilah perkecambahan. Selanjutnya adalah gimnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Kalian masih ingat bahwa biji tidak ditutupi oleh daging buah. Contoh tumbuhan berbiji terbuka adalah tanaman pinus. Alat perkembangbiakan berupa strobilus betina dan strobilus jantan. Kalian bisa perhatikan pada gambar apa perbedaannya?
Pada Strobilus betina terdapat megasporofil atau daun penghasil spora. Terdapat 2 bakal biji. Tiap bakal biji mengandung kotak spora. Membelah secara meiosis menghasilkan megaspora atau spora betina, dan secara mitosis menghasilkan sel telur. Pada Strobilus jantan mengandung sporangia atau ruang-ruang spora. Sel-sel di dalam sporangia akan mengalami meiosis dan menghasilkan mikrospora atau spora jantan, yang di dalamnya terdapat serbuk sari. Adapun perkembangbiakan secara vegetatif pada Gymnospermae, misalnya menggunakan bulbil. Bulbil adalah bagian tunas pada tumbuhan pakis haji. Pada tumbuhan pinus dapat berkembangbiak dengan menggunakan tunas akar. Berikut skema sederhana siklus hidup Gymnospermae. Tumbuhan Gymnospermae yang diploid menghasilkan Strobilus jantan dan Strobilus betina. Pada Strobilus jantan, membelah secara meiosis menghasilkan mikrosporangium atau spora jantan. Sel induk mikrospora yang haploid, gametofit jantan. Kemudian di dalamnya ada serbuk sari. Bagian terkecilnya adalah bulu serbuk sari yang di dalamnya terdapat spermatozoid. Kemudian pada Strobilus betina menghasilkan megasporangium yang membelah secara meiosis. Di dalamnya ada 2 bakal biji. Kemudian sel induk megaspora yang di dalamnya terdapat megaspora yang haploid dan terdapat gametofit betina yang menghasilkan sel telur. Spermatozoid akan bersatu dengan sel telur menghasilkan zigot yang diploid. Zigot berkembang menjadi embrio, kemudian menjadi biji dan tumbuh menjadi tumbuhan Gymnospermae. Begitu akan terjadi terulang-ulang. Selanjutnya adalah tumbuhan paku. Apa sih tumbuhan paku itu? Mungkin kalian pernah melihat bahwa tumbuhan paku merupakan tumbuhan liar yang banyak terdapat di lingkungan kalian. Tumbuhan paku atau nama ilmiahnya Pteridophyta berbeda dengan tumbuhan biji. Tumbuhan paku tidak memiliki bunga sebagai alat perkembangbiakannya. Pernahkah kalian melihat bintik-bintik hitam pada bagian bawah tumbuhan paku? Ya, itu namanya sorus. Tumbuhan ini bereproduksi baik secara seksual generatif dan aseksual vegetatif. Kedua reproduksi ini terjadi pada satu individu secara bergantian. Pada pergiliran keturunan tumbuhan paku yang disebut sebagai metagenesis. Reproduksi seksual atau generatif terjadi pada peleburan sel sperma dan sel ovum. Sedangkan reproduksi aseksual terjadi dengan pembentukan spora. Siklus hidup paku adalah sebagai berikut. Spora yang jatuh pada tempat yang sesuai akan tumbuh menjadi tumbuhan paku muda atau protalium. Kemudian tumbuh menjadi paku dewasa yang menghasilkan antheridium mengandung spermatozoid sebagai sel jantan. Kemudian archegonium yang mengandung ovum sebagai sel betina. Kemudian spermatozoid bersatu dengan ovum terjadi perkawinan menghasilkan zigot. Zigot tumbuh menjadi tumbuhan paku yang berada pada fase sporofit. Nah, fase sporofit ini mengandung spora yang terdapat sporangium. Kemudian siklus ini terjadi secara berulang-ulang. Nah, cara gambar detailnya bisa kalian lihat pada video ini. Daun pakis merupakan daun yang masih menggulung atau daun muda, berkembang menjadi sporofit dewasa. Di bawah sporofit dewasa terdapat sorus atau kumpulan-kumpulan kotak spora. Dalam kotak spora terdapat sporangium, terdapat spora membelah secara meiosis, membentuk gametofit atau protalium. Kemudian membentuk antheridium sel sperma dan archegonium sel telur. Terjadi fertilisasi membentuk zigot. Zigot tumbuh menjadi sporofit muda dan tumbuh dalam protalium. Kemudian terjadi secara terus-menerus. Berikutnya yang terakhir adalah tumbuhan lumut.
Tumbuhan ini merupakan tumbuhan yang jumlahnya terbanyak yang berada di permukaan bumi. Tumbuhan lumut atau disebut bryophyta belum bisa dibedakan akar, batang, dan daunnya. Akar sederhana pada lumut disebut rhizoid yang berfungsi menyerap air dan garam mineral dan untuk melekat pada habitatnya. Reproduksi aseksual terjadi dengan spora di dalam sporangium. Spora tersebut kemudian tumbuh menjadi gametofit. Kemudian reproduksi seksualnya terjadi melalui fertilisasi ovum oleh spermatozoid yang menghasilkan zigot. Pada metagenesisnya, terdapat fase sporofit atau penghasil spora, yaitu di bagian atas atau di bagian ujung, dan generasi gametofit atau bagian yang menghasilkan gamet. Kalian bisa perhatikan pada gambar ya. Skema sederhananya adalah seperti berikut. Spora pecah dan jatuh ke tempat yang sesuai membentuk protonema. Dewasa pada generasi gametofit menghasilkan antheridium yang di dalamnya terdapat sperma. Kemudian bagian archegonium menghasilkan ovum, di mana sperma membuai ovum membentuk zigot dan membentuk sporogonium atau generasi sporofit. Kemudian berkembang menjadi sporangium dan selanjutnya terjadi siklus tersebut secara terus-menerus. Siklus hidup lumut lebih detailnya bisa kalian lihat pada gambar. Di situ terlihat bahwa kotak spora pecah. Hal ini karena berkurangnya kadar air. Kemudian spora keluar dan jatuh pada tempat yang sesuai, sehingga tumbuh menjadi protonema. Protonema ini merupakan fase gametofit, yaitu fase di mana tumbuhan lumut ini menghasilkan sel sperma di dalam antheridiumnya dan sel telur di dalam archegoniumnya. Sel sperma dan sel telur akan melebur menjadi satu membentuk zigot. Zigot tumbuh menjadi sporofit muda, kemudian tumbuh menjadi sporofit dewasa. Nah, sporofit dewasa ini pada fase sporogonium, yaitu fase yang menghasilkan spora. Begitu seterusnya terjadi pada siklus hidup lumut. Oke, terima kasih anak-anak sudah memperhatikan video ini. Semoga bisa dipahami, dimengerti, dan bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa silakan jika menemukan kesulitan atau masukan, tuliskan pada kolom komentar. Saya akan dengan senang hati membalasnya. Jika kalian menyukai video ini dan dirasa bermanfaat, silakan tekan tombol like. Dan jangan lupa untuk menekan subscribe agar video saya lebih berkembang dan lebih bermanfaat untuk menghasilkan video-video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!